Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kakak berdoa kalian semua tetap sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kakak berdoa juga kalian diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yesus. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, sekarang hari ini hari Minggu yang diberkati Tuhan, kita mau sama-sama beribadah yuk. Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya. Nggak kelihatan ya? Yaudah, kalau gitu yang sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk beribadah hari ini, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hari ini kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari semalam ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan yang akan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan Engkau memberkati setiap puji-pujian akan kami naikkan, setiap firman Tuhan akan kami dengarkan. Biarlah itu semuanya boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sama-sama beribadah dari rumah. Tuhan akan memberkati mereka, juga berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Bapa. Inilah Tuhan, ucapan syukur kami yang kami panjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan, amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya, buku tulis, alat tulis, ataupun alat aktivitas hari ini? Oke, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya firman yang kami dengar, kami boleh terima, kami boleh simpan dalam hati kami, dan kami boleh lakukan segala hal jahat, segala kuasa kegelapan yang mau mencuri firman-Mu, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Kami hanya tuh undang Tuhan yang hadir dalam firman Tuhan hari ini, biarlah itu boleh berbuah, tumbuh subur, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur yang siap untuk dengarkan firman. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang buah roh. Nah, di bulan April ini kita sudah masuk ke buah roh yang ke-6. Masih ingat? Apa aja sih buah roh yang tertulis di kitab Galatia 5 ayat 22-23? Yang ada lagunya loh. Yang pertama kita ingat sama-sama yuk. Yang pertama ada buah roh kasih. Ya betul. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Betul, semuanya pasti pada ingat nih buah rohnya. Jadi selama bulan April ini kita akan mempelajari tentang buah roh kebaikan ya. Nah, kira-kira di Alkitab ada tokoh siapa ya yang menghasilkan buah roh kebaikan? Ada yang udah bisa tebak? Oke, daripada kalian penasaran, kita saksikan video berikut ini ya. Tuhan Yesus memberkati, selamat menyaksikan. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Meskipun ia mengasihi mereka semua, Yusuf adalah anak kesayangannya. Yakub membuatkan Yusuf sebuah baju yang sangat indah. Saudara-saudaranya sangat iri hati. Mereka ingin juga baju yang indah itu, dan mereka harap Yakub mengasihi mereka seperti ia mengasihi Yusuf. Satu malam Yusuf mendapatkan mimpi. Saat ia bangun, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia bermimpi kumpulan gandum milik kakak-kakaknya menyembah kumpulan gandum miliknya. Yusuf mendapatkan juga mimpi yang lain. Dia mengatakan kepada keluarganya bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Yakub berpikir bahwa itu artinya bahwa suatu hari seluruh keluarganya akan sujud kepada Yusuf. Ini membuat saudara-saudara Yusuf sangat marah. Saudara-saudara Yusuf menjadi pemarah dan pemarah. Mereka membuang Yusuf jauh ke dalam sumur yang kering. Satu hari beberapa pedagang lewat. Saudara-saudara Yusuf yang marah, mereka menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang itu. Tapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menceritakan kepada ayah mereka apa yang telah mereka lakukan. Mereka pun membohongi ayah mereka dan mengatakan bahwa Yusuf sudah dibunuh oleh binatang liar. Para pedagang membawa Yusuf ke Mesir, di mana ia dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf tahu bahwa ia tidak melakukan hal yang salah, dan dia tahu bahwa Tuhan memperhatikannya. Yusuf berteman dengan seseorang. Orang itu adalah juru minuman Firaun, atau orang yang mencicipi anggur Firaun. Orang itu menceritakan kepada Yusuf tentang mimpinya. Aku bermimpi, aku memetik buah anggur
dan memerasnya ke dalam gelas Firaun. Lalu aku menyediakan itu di tangannya. Apakah arti mimpi itu? Yusuf mengatakan bahwa ia akan segera bebas dan akan menjadi juru minuman Firaun lagi. Beberapa hari kemudian, apa yang Yusuf katakan kepada temannya itu menjadi kenyataan. Tidak lama setelah itu, Firaun mulai mendapatkan mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia melihat 7 lembu yang kurus dan 7 lembu yang gemuk. 7 lembu yang kurus memakan semua 7 lembu yang gemuk. Di mimpinya yang lain, Firaun melihat 7 gandum yang sehat dan 7 gandum yang kering. Gandum yang kering memakan gandum yang sehat. Ini sangat membingungkan Firaun. Juru minuman mendengar bahwa Firaun dan orang-orang bijaksana sedang membicarakan tentang mimpi itu. Ia mengatakan kepada Firaun semua tentang Yusuf. Dan Firaun meminta supaya Yusuf dibawa kepadanya. Yusuf tahu apa arti mimpi itu. Ia mengatakan kepada Firaun, akan ada 7 tahun kelimpahan, lalu 7 tahun kemudian engkau tidak akan mendapat makanan karena tidak akan turun hujan. Firaun sangat terkesan dan memberikan Yusuf sebuah tugas yang penting. Selama 7 tahun, Yusuf bertanggung jawab mengumpulkan semua hasil panen di Mesir. Ia memastikan semua makanan sudah terkumpul untuk 7 tahun berikutnya, di mana hasil panen tidak akan ada. Ketika 7 tahun kekeringan itu mulai, banyak orang tidak mempunyai makanan, termasuk di negeri yang lain. Keluarga Yusuf tidak mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan. Karena itu, Yakub mengirimkan saudara-saudaranya ke Mesir untuk membeli beberapa makanan. Saat saudara-saudaranya tiba di Mesir, mereka menghadap kepada Yusuf dan menyembah kepadanya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah saudara mereka. Meskipun Yusuf mengenal mereka, ia tidak mengatakan apapun. Ia tetap menjual makanan kepada mereka dan membiarkan mereka pulang ke rumah. Saat saudara-saudara Yusuf kembali lagi ke Mesir untuk membeli bahan makanan, mereka sujud menyembah lagi kepadanya, tepat seperti yang Yusuf mimpikan dahulu. Akhirnya Yusuf menceritakan kepada mereka siapa dia. Saudara-saudara terlihat takut. Yusuf pun mengatakan kepada mereka untuk tidak takut. Dia mengatakan bahwa mereka harus merayakannya. Saudara-saudara Yusuf pun cepat-cepat pergi kembali ke rumah dan mengatakan kepada Yakub. Yakub pun bersuka cita dan segera seluruh keluarganya pindah ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf. Oke adik-adik, jadi sudah tahu siapa tokoh yang menghasilkan buah roh kebaikan? Iya, betul, Yusuf namanya. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kalian lihat di video, Yusuf itu adalah seorang laki-laki. Dia itu punya ayah namanya Yakub, ibunya namanya Rahel. Ya, Yusuf punya saudara-saudara, ada berapa orang? Iya, ada 11 orang laki-laki dan 1 perempuan. Nah, adik-adik, Yusuf ini mengalami banyak hal yang tidak mengenakan adik-adik. Antara dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, lalu dia dibuang ke sumur, lalu dia dijual ke Mesir sebagai seorang budak. Setelah sampai di Mesir, dia difitnah oleh istrinya Potifar. Setelah itu dia masuk penjara. Terus dia ketemu sama seorang juru minuman dan juru roti. Nah, saat dia menceritakan mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti, dia dilupakan begitu saja sama juru minuman itu saat mimpinya itu sudah jadi kenyataan. Tetapi Yusuf tetap menunjukkan buah roh kebaikan.
Nah, apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, dia mendatangkan kedamaian atau membuat keadaan jadi tenang. Nah, yang kedua, dia itu memberikan penghiburan. Waktu saudara-saudaranya takut, saat Yusuf menunjukkan siapa dirinya, nah dia itu memberikan penghiburan. Jangan takut saudara-saudaraku, Tuhan yang kirim aku ke sini. Meskipun kalian mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia sebenarnya bisa aja adik-adik sebagai pemimpin, waktu itu sebagai Perdana Menteri dia bisa bilang, kalian kan sudah jahatin aku waktu itu. Dia ungkit-ungkit kesalahannya, dia sebenarnya bisa aja adik-adik. Tapi Yusuf memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dia disertai Tuhan, jadi dia tahu saat saudara-saudaranya takut, dia harus memberikan penghiburan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang menghasilkan buah roh kebaikan, yaitu bertutur kata yang baik, bukan kata-kata yang gak baik adik-adik. Nah, kita melihat ya di Alkitab, apa sih yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya waktu itu? Yuk kita buka Alkitab kita di Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Ya, kita baca ya. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ayat ke-21, jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah adik-adik, itu dia bagaimana Yusuf melakukan kebenaran firman Tuhan. Di Alkitab juga dicatat loh adik-adik, di 1 Petrus 3 ayat 9, kita buka yuk sama-sama yuk. 1 Petrus 3 ayat 9. Kita baca ya, 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah adik-adik, Yusuf melakukan hal ini. Dia nggak membalas kejahatan yang dulu-dulunya sudah pernah dilakukan oleh kakak-kakaknya. Waktu dia jadi pemimpin dan dia menunjukkan siapa dirinya, dia nggak caci maki, nggak mengatakan hal yang jahat. Udahlah kamu pulang aja ke Mesir. Dia nggak kasih makanan. Wah, aku nggak mau kasih makanan ke kalian, kalian sudah jahat sama aku. Dia nggak bilang kayak gitu adik-adik. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tapi yang Yusuf lakukan, dia memberkati. Dia mau menanggung makanan saudaranya dan keluarga saudara-saudaranya itu adik-adik. Karena dia tahu kalau dia itu dipanggil untuk menjadi berkat. Alkitab juga mengatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, kenapa Yusuf bisa melakukan kebaikan itu? Karena Yusuf mempunyai iman. Nah, iman itu datangnya dari mana sih adik-adik? Iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi adik-adik, setiap firman Tuhan yang kalian dengar, yang kalian sudah terima, baik di sekolah minggu ataupun di sekolah kalian, percaya, pasti iman itu akan membuat kalian bertumbuh. Firman Tuhan itu akan membuat kalian bertumbuh. Kalian semakin sayang sama Tuhan Yesus, kalian semakin cinta sama Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, kalian juga semakin mengasihi orang tua, semakin mengasihi teman-teman, semakin mengasihi kakak adik kalian. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mau supaya kita melakukan kebaikan kepada siapapun aja adik-adik.
Nah, dasar kita melakukan kebaikan itu adalah karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan sudah berbuat baik, Tuhan sudah mengorbankan dirinya buat kita. Tuhan sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Sudah ada Roh Kudus dalam hati kita. Nah, karena Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, dalam hidup kita, buah rohlah yang dihasilkan adik-adik. Nah, jadi ayo kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi, yuk makin rajin, makin setia beribadah, baik di gereja maupun ibadahnya di sekolah. Terus makin semangat lagi baca Alkitabnya. Makin semangat lagi mengucapkan ayat hafalannya setiap minggu. Makin semangat lagi mengerjakan aktivitasnya ataupun tugas-tugas sekolah ataupun tugas-tugas yang papa mama kasih. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu mengenai buah roh kebaikan. Terima kasih buat teladan yang Engkau berikan bagi kami hari ini lewat Yusuf. Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati dan hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu itu yang membuat kami menghasilkan buah roh. Tuhan tolong kami selanjutnya untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Supaya hati kami tetap percaya, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mengakhiri ibadah. Tuhan akan pimpin aktivitas kami selanjutnya. Berkati papa mama yang sudah mendukung kami dalam beribadah. Berkati sekolah kami yang masih secara online Tuhan. Bahkan di sekolah minggu juga yang masih secara online, Tuhan akan memberkati. Teman-teman di sekolah ataupun teman-teman di gereja, Tuhan akan memberkati. Meskipun kami jauh secara jarak, tapi kami percaya kasih Tuhan akan menyatukan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah Tuhan, doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Oke. Untuk aktivitasnya, untuk hafalannya, kita mau buka Alkitab kita sama-sama yuk. Di Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Sudah dibuka kitabnya? Roma 12 ayat 17. Yuk. Kita baca sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Oke adik-adik, untuk aktivitasnya ada di slide selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk fotonya, nanti kalau kalian sudah buat aktivitasnya, kalian bisa kirimkan hasil karya. Kalian bisa foto hasil karya kalian ya. Kita tunggu sampai jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, hari ini kita mau buat sesuatu aktivitas yang akan mengingatkan kita kepada buah roh kebaikan ya. Gambarnya seperti yang ada di slide ini. Untuk alat dan bahannya ada kertas origami, warna pilihannya bebas. Ada spidol warna atau pulpen. Ada gunting. Dan terakhir ada isolasi atau lem. Kita mulai ya cara membuatnya. Yang pertama,
Kalian pilih kertas origami, lalu kalian lipat-lipat sehingga membentuk seperti gambar di slide ini. Buat 3 bagian ya. Lalu pada ketiga bagian itu kalian beri lem di atas dan di bawahnya ya. Seperti gambar berikut. Setelah itu kalian satukan sehingga membentuk seperti kipas ini. Lalu setelah kalian lem semuanya akan membentuk lingkaran seperti ini. Lalu kalian siapkan juga kertas origami dengan warna lain, lalu kalian buat lingkaran. Dan pada lingkaran itu kalian tuliskan ayat hafalan untuk hari Minggu ini dari Roma 12 ayat 17. Secara lengkap ya. Setelah itu, kalian pilih lagi kertas origami dengan warna lain, lalu kalian buat seperti ini. Setelah itu, kalian bisa tempel buletan yang bertuliskan ayat hafalan di atas yang tadi sudah kalian bikin seperti kipas itu ya. Nah, lalu di bagian belakangnya kalian bisa tempelkan ini seperti pita. Jadinya nanti seperti ini. Semangat membuatnya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.